Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lina di Portal Pemilu. Melanjutkan informasi sebelumnya, kali ini kita akan membahas pelaksanaan pemilu di Myanmar. Pemilu di Myanmar bertujuan untuk memilih anggota Majelis Persatuan atau Pidaung Suh Lutau yang kemudian berwenang untuk memilih presiden. Badan legislatif ini terdiri dari dua kamar, Majelis Tinggi, Amyota Lutau, dengan 224 kursi, dan Majelis Rendah, Pithuh Lutau, dengan 440 kursi. Uniknya, dari total anggota parlemen, hanya 75% yang dipilih langsung oleh rakyat. Sisanya, 25% adalah bagian untuk personel militer yang ditunjuk langsung oleh Panglima Tertinggi Tatmadaw. Sistem ini mirip dengan era Orde Baru di Indonesia dengan doktrin dui fungsi, di mana militer juga mendapat jatah kursi di MPR. Kesan status kudeta militer pada tahun 2021, banyak peristiwa yang sangat memengaruhi pemilu. Kami telah merangkum beberapa langkah kunci yang diambil oleh junta militer. Pertama, mereka membentuk pengadilan khusus militer untuk mempercepat proses peradilan bagi politisi dan aktivis yang ditangkap. Pada Mei 2021, Ketua Komisi Pemilihan Umum atau USI yang baru menyerukan pembubaran partai NLD pimpinan Aung San Suu Kyi dengan tuduhan melakukan kecurangan pada pemilu 2020. Hasil pemilu 2020 pun dibatalkan. Tidak berhenti di situ, junta militer menangkap mantan ketua UIC dan ratusan komisioner pemilu lainnya. Hingga setahun kemudian, lebih dari 2.400 anggota UIC telah dihukum. Kedua, sistem pemilu diubah dari yang tadinya first past the post menjadi sistem perwakilan proporsional. Sistem lama first past the post artinya kandidat dengan suara terbanyak langsung menang. Sistem proporsional yang baru memungkinkan pembagian kursi berdasarkan persentase suara yang didapat partai. Junta militer menerapkan sistem proporsional tertutup, di mana pemilih hanya bisa memilih partai, bukan calon individunya. Ketiga, pada Januari 2023, junta memberlakukan undang-undang pendaftaran partai politik yang sangat ketat. Aturan ini melarang siapapun yang pernah dihukum untuk bergabung dengan partai politik dan melarang partai yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh pemerintah menjadi peserta pemilu. Akibatnya, 40 partai politik dibubarkan, termasuk NLD yang memutuskan untuk tidak mendaftar ulang sebagai bentuk protes. Keempat, pemilu diadakan secara berjenjang atau bertahap. Ini dilakukan karena junta militer tidak menguasai seluruh wilayah Myanmar. Banyak daerah yang dikendalikan oleh kelompok etnis bersenjata dan pasukan perlawanan rakyat, sehingga pemilu nasional secara serentak tidak mungkin dilaksanakan. Kelima, junta menetapkan pemilu hanya akan diadakan di 102 dari 330 kota di seluruh Myanmar, atau hanya sekitar 31% dari total daerah pemilihan. Sebagian besar kota lainnya telah dibebaskan dari kekuasaan militer oleh People's Defense Force atau PDF dan kelompok etnis lainnya. Kondisi inilah yang membuat pemilu harus dilaksanakan dalam 3 tahap, agar militer punya waktu untuk mencoba merebut kembali lebih banyak kota. Amerika Serikat dan Uni Eropa menganggap pemilu ini sebagai pemilu palsu yang hanya menguntungkan militer. Alasannya jelas, lebih dari 7.900 warga sipil tewas sejak kudeta, dan sekitar 30.000 orang ditahan karena alasan politik, termasuk Aung San Suu Kyi dan para pemimpin NLD lainnya. Lalu bagaimana pelaksanaannya? Pemilu ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 28 Desember 2025 di 102 kota. Tahap kedua pada 11 Januari 2026 di 100 kota, dan tahap ketiga direncanakan pada 25 Januari 2026 di 63 kota. Pada tahap pertama, tingkat partisipasi pemilih sangat rendah, hanya 52%. Jauh menurun dibandingkan pemilu 2015 dan 2020 yang mencapai lebih dari 70%. Banyak pemilih memilih untuk beraktivitas seperti biasa karena perlawanan bersenjata terhadap militer masih terus berlangsung. Partisipasi pemuda juga anjlok. Banyak dari mereka yang memilih meninggalkan Myanmar setelah kebijakan wajib militer diberlakukan pada tahun 2024. Media independen melaporkan adanya tekanan bagi pegawai pemerintah dan personel militer untuk memilih. Meskipun begitu, pemimpin junta militer Min Aung Hlaing tetap mengklaim pemilu akan berjalan bebas dan adil. Masuk ke tahap kedua yang dilaksanakan pada 11 Januari 2026 lalu. Pada Jumat kemarin, Partai USDP yang didukung militer dilaporkan telah memenangkan 147 dari 422 kursi yang diperebutkan. Jika ditambah dengan 25% jatah kursi militer, kekuatan pro-militer akan mengamankan total 363 kursi. Awalnya, total kursi di parlemen adalah 664. Namun, karena pemungutan suara tidak diadakan di 76 daerah pemilihan, karena alasan keamanan, jumlah kursi efektif menjadi 588.
Ini artinya, ambang batas untuk mencapai mayoritas sederhana turun menjadi hanya 295 kursi, sebuah angka yang mudah dicapai oleh pihak militer. Tahap ketiga rencananya akan dilaksanakan pada 25 Januari 2026 di 63 kota, dengan hasil akhir pemilu diperkirakan akan diumumkan pada akhir Januari atau awal Februari. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Situasi di Myanmar menunjukkan betapa rapuhnya demokrasi ketika kepentingan politik dan kekuatan militer mendominasi. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya. Dukung kami terus untuk dapat berkontribusi lebih baik dalam membangun demokrasi. Saya Lina bersama Portal Pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.